Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Kita akan merenungkan lagi firman Tuhan pada hari ini dengan tema yang masih sama, yaitu hidup yang berbuah. Nah, saudara-saudara, hari ini topiknya adalah saya akan tulis berbuah adalah mengikuti jejak Yesus. Saudara-saudara, kalau saudara ingat kemarin, kita merenungkan sedikit mengenai hidup yang kudus atau hidup holy. Dan kita sudah belajar bahwa hidup holy bukan berarti hidup yang tidak berdosa, bukan. Tetapi hidup holy adalah hidup yang di-consecrate, yang dipisahkan, di-set apart untuk melakukan the sacred use, untuk melakukan hal yang kudus yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Hal yang khusus yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Jadi kalau kita hidup terpisah daripada keduniawian dan kita melakukan apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, itu adalah hidup kudus. Nah, jadi kalau itu kurang jelas, saudara bisa dengarkan lagi pelajaran kemarin. Dan kalau saudara ingat 2 hari yang lalu, yaitu hari Selasa, kita belajar bahwa kita telah ditetapkan oleh Tuhan untuk berbuah. Kita sudah dikhususkan untuk berbuah. Bagaimana kita tahu? Karena Tuhan seringkali mengumpamakan hidup kita sebagai pohon. Dan kita tahu kalau kita punya pohon, yang kita harapkan adalah agar pohon itu berbuah. Sebab itu Tuhan ingin agar kita juga berbuah. Nah, saudara-saudara, berbuah itu apa, saudara? Berbuah adalah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya, kalau kita melakukan sesuatu yang mendatangkan berkat buat orang lain, itu berarti kita berbuah. Dan jadi memberikan berkat pada orang lain itu sama dengan mengasihi, kan? Mengasihi. Nah, saudara, kalau kita mengasihi seseorang, kita ingin agar supaya orang itu kita berkati. Nah, jadi mengasihi itu adalah dasarnya. Jadi kalau kita kembali melihat siapa Tuhan itu, God is love, dan kita diciptakan menurut peta dan teladan Allah. Jadi berarti kalau Tuhan adalah kasih, maka kita yang diciptakan oleh Tuhan, kita juga mempunyai kasih seperti Tuhan. Nah, sebab itu kita harus hidup menurut seperti apa Tuhan desain kita. Kasih itu selalu memberi, kasih itu selalu memberkati. Tahukah saudara-saudara, Tuhan selalu memberkati ciptaannya. Saya khotbah pada hari Minggu yang lalu bahwa pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, pada hari kelima sebelum manusia diciptakan, karena manusia diciptakan pada hari yang ke-6, dia memberkati semua ciptaannya. Memberkati supaya apa? Supaya semua ciptaannya bisa berkembang biak, bisa melakukan tugas mereka, yaitu untuk multiply. Nah, jadi arti kata berkat itu adalah empower to success. Jadi kalau Tuhan memberkati manusia, kemudian pada hari yang ke-6 setelah manusia diciptakan juga Tuhan memberkati manusia. Berarti Tuhan memberikan power kepada manusia untuk sukses di dalam hidupnya, untuk melaksanakan kehendak Tuhan dan sukses. Jadi memberkati artinya empower orang yang kita berkati untuk sukses. Nah, saudara, kita di sini melihat Tuhan selalu memberkati ciptaannya. Dan Tuhan ingin juga kita berbuah dengan jalan memberkati orang lain. Supaya orang menerima berkat dari kita. Kita sudah belajar bahwa kalau kita melihat pohon itu berbuah. Buah dari pohon itu tidak pernah dinikmati oleh pohon itu sendiri. Kita sudah belajar itu. Pohon itu akan dinikmati oleh orang lain. Demikian juga kalau kita yang dinamakan kita berbuah. Buah itu adalah perbuatan baik kita yang dinikmati oleh orang lain, saudara. Sebab itu kita harus mengerti bahwa hidup yang berbuah itu demikian. Jadi saudara, kalau kita menolong orang, membantu orang, memberkati orang-orang di sekeliling kita, berarti kita sedang bekerja sama dengan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan lakukan kepada kita. Dan Tuhan ingin kita melakukan yang sama kepada orang-orang di sekeliling kita. Karena Tuhan ingin memberkati kita semua. So itu biarlah kita menjadi berkat buat orang lain. Nah, saudara, tetapi kalau kita mau jujur kepada diri kita masing-masing, saudara, sebetulnya manusia itu selfish, self-centered.
Kalau kita mau jujur, kita lihat, seringkali apa yang kita kerjakan kebanyakan untuk diri kita, Apa yang menguntungkan diri kita, untukku. Saya bekerja agar supaya aku dan keluargaku bisa makan. Semuanya untuk diri sendiri. Sehingga orang tidak mempunyai waktu untuk berbuah, untuk memberkati orang lain. Nah, yang kita perlu renungkan hari ini, bukannya saya berkata bahwa kita berdosa karena kita selfish. Bukan, saya tidak akan condemn siapa-siapa, tetapi yang penting kita harus mengerti. Kalau kita self-center, hanya memikirkan diri kita sendiri saja, tahukah kita dari mana asalnya, saudara? Ada yang di atas sana, yang di zaman dulu kita tahu sejak permulaan, yang selfish, yang egois itu adalah iblis. Iblis itu self-center. Iblis itu ingin dirinya sendiri, semua untuk aku. Itu adalah iblis. Dan manusia yang tertipu oleh iblis juga mempunyai karakteristiknya iblis, yaitu untukku. Mari kita melihat, saudara, ayat-ayat di dalam Yesaya 14 ayat 13b sampai 15. Kalau saudara mau baca dari ayat yang ke-12, di dalam Yesaya 14 itu bicara mengenai iblis, itu seperti apa. Di situ dikatakan, Lucifer itu berkata begini di dalam Yesaya 14 ayat 13b. Aku, kata Lucifer, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Lihat, kita dengar. Aku, semuanya aku. Itu adalah karakteristik daripada Lucifer, daripada iblis. Ayat 15, sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Jadi kita melihat bahwa sifat daripada Lucifer itu adalah aku. Nah, kemudian Lucifer menipu Adam dan Hawa, menipu Hawa. Dan Hawa mengikuti Lucifer, sehingga sekarang keturunannya banyak manusia fokusnya adalah aku. Sedangkan kita ini sudah diciptakan baru oleh Tuhan Yesus menjadi anak-anak Tuhan. Marilah kita mengikuti Tuhan kita. Jangan lagi kita masih dibentuk oleh pemikiran iblis, tetapi marilah kita berubah karena kita sudah dilahirkan kembali di dalam Kristus. Bagaimana cara Kristus berpikir? Mari kita melihat sikap Kristus. Tadi kita melihat bagaimana iblis. Sekarang kita melihat bagaimana Yesus. Dari Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai 8. Di sini ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata begini, hendaklah kamu, yaitu kita semua, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Saudara lihat, inilah Yesus. Kita dilahirkan kembali di dalam Kristus. Kita seharusnya meniru jejak Yesus. Kita seharusnya mempunyai sikap seperti yang Yesus punyai. Dia yang adalah raja di atas segala raja. Dia tidak mempertahankan kedudukannya. Dia turun ke dalam dunia ini menjadi manusia. Dan dia lahir di sebuah kandang, saudara. Dia merendahkan dirinya seperti itu. Demi apa? Demi untuk menyelamatkan kita. Dia ingin memberkati kita. Dia ingin memberi yang terbaik kepada manusia. Agar supaya manusia bisa dibebaskan daripada dosanya. Agar supaya manusia bisa kembali kepada Bapa. Agar supaya manusia bisa menerima berkat lagi dari Bapa. Itu adalah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Hidupnya bukan aku, tetapi dia merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia.
Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Dia mau berkorban, dia mau memberkati, dia mau memberikan yang terbaik buat semua orang. Nah, biarlah tuh saudara-saudara, kita, kalau kita mau berbuah, marilah kita mengikuti jejak Yesus. Kasihi sesama kita. Kita seperti Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus ingin agar supaya manusia ini diberkati, diberi kuasa untuk sukses. Demikian juga biarlah kita juga menolong orang-orang lain, memberkati orang-orang lain, supaya kita bekerja sama dengan Tuhan Yesus untuk membuat orang-orang lain juga sukses. Itulah yang kita harus pikirkan. Kita akan teruskan besok, saudara-saudara, dan kita renungkan lebih dalam lagi, step by step by step. Dan kalau saudara mau merenungkan ayat yang tadi saya berikan, yaitu Yesaya 14 ayat 13b atau dari ayat 12, saudara bisa baca itu mengenai Lucifer. Ayat pasal 14 dari mulai ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Kemudian kita lihat Filipi, compare itu, kontraskan saudara. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Renungkan itu untuk kita bisa melihat siapa yang kita follow. Sampai besok.